Bab 1110. Bersimpati. Golden Ye tertegun. Apakah alasannya, hingga Anisong tak boleh memberitahunya? Melihatnya mengerutkan kening dan berpikir, Anisong berusaha memberi petunjuk pada keponakannya dan berkata, gunakan otakmu yang cemerlang untuk memikirkan kondisi Audrey saat ini, atau coba tempatkan dirimu di posisinya, kau akan mengetahui alasannya. Baiklah, tugasku hari ini sudah selesai, aku akan pulang, ayahku telah mengirim pesan padaku. Larut malam, kamar itu sangat hening. Sepasang suami istri itu berbaring di ranjang dengan diam, Audrey Han berbaring memunggungi Golden Ye. Golden Ye menatapnya dari belakang dan mendesah. Meskipun ia telah mengizinkannya masuk ke kamar, tapi saat ia masuk, kamar itu sangat gelap, semua lampu dimatikan, dan gorden ditutup rapat-rapat. Ia tak bisa melihat Audrey Han. Golden Ye tak berani melakukan apapun tanpa izin, maka dengan suara lirih ia bertanya, kenapa kau tak menyalakan lampu? Audrey Han berkata, saat tidur sebaiknya matikan lampu agar tidak silau. Sebenarnya ini hanya alasan, ia sendiri tak biasa tidur dengan lampu dimatikan. Apalagi saat hamil, ia sering ke toilet malam-malam, maka ia harus menyalakan lampu. Meski Anisong telah memberinya banyak pengertian, dan ia berusaha mematuhinya, tapi tembok pertahanan dirinya belum sepenuhnya runtuh. Akhirnya, Golden Ye tak membantah lagi dan naik ke ranjang. Audrey Han tak bisa tidur, Golden Ye tidak salah, ia sendirilah yang terlalu parno, ia menggigit bibirnya, dalam hati merasa bersalah. Sesosok tubuh yang hangat berbaring di belakangnya, dan nafasnya menghembus lehernya, terasa agak geli. Audrey Han dengan spontan mengangkat bahunya. Ada apa? Terdengar sebuah suara rendah di telinganya, Audrey Han kembali mengangkat bahunya dan beringsut maju, tapi sosok di belakangnya kembali mendekatinya. Apakah aku melakukan kesalahan? Bukankah kemarin lusa masih baik-baik saja? Meski Anisong telah menyuruhnya memikirkannya sendiri, Golden Ye tetap tak mengerti, apa yang telah membuat Audrey Han marah. Satu-satunya alasan yang terpikirkan olehnya hanyalah, ia mungkin telah mencuekkannya karena sibuk mengurus perusahaan. Apakah karena masalah perusahaan? Rapat minggu lalu itu sangat penting, maka aku terpaksa pergi, tapi begitu rapat selesai, aku langsung pulang. Jika kau tak suka, aku takkan mengurus perusahaan untuk sementara waktu dan menunda seluruh jadwalku. Aku akan terus berada di sisimu menemanimu. Semakin ia mempedulikannya, dalam hati Audrey Han semakin merasa bersalah. Karena Golden Ye telah sangat baik padanya, ialah yang bersikap kekanakan, karena tak percaya diri dan merasa jelek, ia memutuskan menghindarinya. Dulu ia tak percaya saat mendengar orang hamil biasanya memiliki emosi yang labil, tapi kini, ia merasa tertampar. Ia selalu merasa ia adalah orang yang percaya diri, tak disangka. Bukan karena itu, jawab Audrey Han. Demi menemaninya, Golden Ye telah menunda sebagian besar jadwalnya, kecuali beberapa rapat yang sangat penting, ia tak lagi mengurus hal lain. Selama ini, ia selalu memperlakukannya dengan sangat baik dan berusaha memperbaiki kesalahannya dulu, seperti sumpah pernikahan yang diucapkannya di kamar pasien saat itu. Sebenarnya Golden Ye ingin menyelenggarakan acara pernikahan, tapi Audrey Han tak ingin mengenakan gaun pengantin dengan perut yang sudah besar. Siapa sangka, semakin lama, ia malah semakin gendut. Lalu kenapa? Beritahu aku, melihatnya akhirnya menjawab, Golden Ye merasa lebih lega dan beringsut mendekat, menempelkan tubuhnya ke punggung Audrey Han, lalu dengan lembut mengelus perutnya. Aku suamimu, orang yang paling dekat denganmu. Jika kau tak bisa mengatakannya padaku, pada siapa lagi kau bisa mengatakannya? Bujuknya dengan lembut dan sabar. Dengan bujukan Anisong tadi, ditambah perkataan Golden Ye ini, perlahan tembok pertahanan diri Audrey Han mulai runtuh. Ia berbisik lirih pada Golden Ye, maaf. Golden Ye tertegun sejenak, lalu tertawa. Kenapa minta maaf padaku? Kau tak perlu melakukannya. Sebenarnya,
Audrey Han ragu sejenak, dan terdiam untuk menata kata-katanya, lalu berkata, saat mengaca beberapa hari lalu, aku tiba-tiba menyadari, tubuhku sangat gendut. Sebagai seorang pria, Golden Ye merasa tak ada yang salah dengan hal ini. Ia tak tahu, seberapa pedulinya wanita terhadap tubuh mereka, dan bahwa mereka rela diet setiap saat demi menjaga bentuk tubuh ideal. Meskipun banyak yang gagal, ini tetap tak mengurangi semangat mereka untuk terus mencoba, dan berdiet lebih ketat. Menurutmu, setelah melahirkan nanti, bagaimana jika aku tak bisa kembali ke berat semula? Dan menjadi seperti ini selamanya? Mana mungkin? Bukankah setelah melahirkan Glenn, kau berhasil kembali ke berat semula? Saat itu Golden Ye bahkan tak tahu bahwa Audrey Han telah melahirkan putranya seorang diri, dan tubuhnya benar-benar tak terlihat seperti wanita yang sudah pernah hamil dan melahirkan. Meski ia juga tak tahu, seperti apakah sosok wanita yang sudah pernah hamil. Tapi, Audrey Han masih tampak sama seperti dulu. Kau tak mengerti, nada Audrey Han terdengar agak jengkel, saat hamil Glenn aku tak segendut ini. Saat itu, lengan dan pahanya tak selebar saat ini, tapi perutnya memang lebih besar, tapi ia dengan cepat kembali ke bentuk semula setelah melahirkan. Tapi kini, ia tak tahu akan bisakah ia kembali ke bentuk semula. Bagaimana jika setelah melahirkan nanti, aku tetap segendut ini? Tanya Audrey Han dengan sedih, bagaimana bisa aku mengenakan gaun pengantin? Dan jika aku berdiri di sebelahmu dengan penampilan seburuk ini, tidakkah orang lain akan menertawaiku? Golden Ye terdiam. Tak disangka, rupanya dalam hati, Audrey Han menyimpan sangat banyak kekhawatiran, yang jika ia tak mengatakannya, Golden Ye selamanya takkan mengetahuinya. Awalnya Golden Ye tak mengerti, tapi setelah berusaha menempatkan diri di posisinya, akhirnya ia mengerti, kenapa Audrey Han merasa sangat cemas. Jika suatu hari nanti, penampilannya memburuk, ia pasti juga merasa tak percaya diri berdiri di sisi Audrey Han. Kini, Golden Ye mengerti. Siapa yang berani menertawaimu? Siapapun yang berani melakukannya sama saja menghinaku, dan aku takkan membiarkannya begitu saja, katanya dengan nada penuh tekad. Ia sangat ingin melindungi Audrey Han. Jika ini belum cukup, bagaimana jika aku menemanimu? Sejenak, Audrey Han merasa bingung. Apa maksudmu? Jika kau merasa jelek, aku juga akan menemanimu menjadi jelek. Meskipun ia tak ingin Golden Ye menjadi lebih jelek demi tampak serasi dengannya, ia tetap merasa penasaran. Tapi bagaimana bisa kau menjadi jelek? Kau tak bisa hamil. Golden Ye tersenyum, mudah sekali, aku bisa melukai wajahku, atau makan terus sampai gendut sepertimu. Mendengarnya hendak melukai wajahnya sendiri, Audrey Han merasa sangat terkejut, tak disangka Golden Ye akan berkata seperti itu. Dengan geram ia mengomelinya, jangan sembarangan bicara, melukai wajah. Apakah kau benar-benar bermaksud melakukannya? Bersambung.